Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Alhamdulillah. Tetap semangat. Belajar coding bersama Zaratna. Belajar coding bersama Zaratna. Takbir. Allahu Akbar. Oke, ustazah mohon ketua kelas maju untuk mempersiapkan kawan-kawannya, nak. Sikap berdoa dan mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir pada hari pagi hari ini? Fakih. Ada lagi? Kenapa Fakih tidak hadir? Nggak ada keterangan ya? Oke. Alfa. Oke, anak ustazah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ustazah akan menampilkan sesuatu untuk antum sebentar. Kuis ini terdiri dari 5 soal. Jadi nanti antum menjawab secara individu. Ketika ada pertanyaan, nanti dia termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Kalau mesin cerdas, antum berdiri. Kalau tidak, kalau antum menjawab mesin non cerdas, antum tetap duduk. Oke, paham tum? Oke. Nanti satu soal itu poinnya 10 ya. Nanti akan langsung kita tahu jawabannya itu apa. Oke, siap? Siap. Kita mulai. Oke, kuis selesai. Hasil akhir kuis nanti akan ustazah akumulasikan di akhir pembelajaran ya. Jadi antum nanti tolong menuliskan poin yang antum dapat di lembar evaluasi. Baik, anak-anak ustazah. Nah, hari ini kita masuk lagi ke materi pembelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini ustazah akan membahas kembali coding dan konsep dasar kecerdasan artifisial
tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya sama antum. Antum pernah tidak menggunakan YouTube atau TikTok? Pernah? Pernah, semuanya sering. Oke, YouTube sama TikTok itu ketika antum mencari suatu apa yang antum inginkan di pencarian, kenapa dia selalu muncul apa yang antum cari itu? Ya atau tidak? Pernah nggak misalnya nih antum mencari cara membuat mie goreng, maka nanti akan banyak lagi referensi yang keluar. Membuat mie goreng, nasi goreng dengan enak, cara membuat nasi goreng dengan sedap, cara membuat nasi goreng dengan ayam, dan seterusnya seperti itu. Kita contoh nih. Benar atau tidak yang Ustazah sampaikan tadi? Benar. Ketika antum TikTok juga, TikTok antum ada terlihat nggak? Nah, ketika antum mencari suatu pencarian, maka dia akan muncul secara terus menerus. Bisa ya seperti itu? Kok bisa seperti itu? Kira-kira kenapa? Karena apa, Ananda Kenzi? Karena dia mesin cerdas. Karena apa yang mesin cerdas tuh? Dia itu siapa? Siapa? Karena dia mesin cerdas. Ada lagi. Karena dia mesin cerdas. Dia itu siapa? Bingung? YouTube. Nah, YouTube itu mesin cerdas. Oke, ada lagi? Oke, Ananda Fadlan. Kenapa dia kok bisa dia itu muncul ketika kita cari itu dia selalu muncul? Kenapa kira-kira? Karena dia sudah diprogramkan seperti itu. Oh, sudah diprogramkan seperti itu. Oke. Ada lagi? Nggak ada, Zah. Karena dia sudah diprogramkan seperti itu. Oke. Beri tepuk tangan untuk Fadlan dan Kenzi. Terima kasih Fadlan dan Kenzi. Jadi benar kedua-duanya. Nanti antum akan dapat jawabannya itu lebih lanjut dan lebih detail. Kenapa ya kok seperti itu? Nah, jadi anak-anak Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, murid dapat mengenal konsep dasar AI berupa data, pelatihan model, dan keputusan mesin. Yang kedua, murid dapat membedakan alat atau teknologi yang menggunakan AI dan yang tidak. Yang ketiga, murid mampu menganalisis manfaat mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu AI? Mungkin antum semua sudah sering dengar AI. Ya, bahasa kerennya AI. Oke, AI itu kecerdasan artifisial. AI itu adalah kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan mesin untuk menirukan perilaku manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. AI dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola, dan membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Oke, sebelum itu Ustazah akan perlihatkan antum. Sebelum penjelasan lebih lanjut, Ustazah akan melihatkan video kepada antum. Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya, gimana sih cara kerja AI itu?
AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi itu aja, nggak mikir beneran. Kayak otak kita ya. AI bisa pinter karena dia dilatih dengan banyak data dan dari situ dia belajar mengenali pola. Misalnya gini, kamu kasih dengan foto kucing komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu bukan hewan. Semakin banyak yang dikasih, semakin pintar juga si AI. Cara AI ini mirip kayak kamu belajar, makin sering lihat, makin hafal, makin ngerti. AI sekarang udah di mana-mana. TikTok yang bisa tahu kamu sudah nonton video apa, atau autocorrect di HP kamu yang bisa membuat kata berikutnya pas kamu ngetik. Itu semua contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi AI juga harus digunakan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Nggak belajar malah rugi sendiri. AI itu cuma alat bantu, bukan pengganti otak kita. Sekarang, kamu udah tahu gimana cara AI? Yuk kita belajar bareng dengan teknologi dari sekarang. Jangan lupa subscribe biar kamu makin pintar dan siap menghadapi masa depan. Oke. Sudah mulai tergambar? Sudah mulai tergambar? Oke, kita masuk lagi ke sini. Tadi itu penjelasan AI. Nah, cara kerjanya. Tadi dalam video sudah sempat disinggung ya nak ya. Jadi cara kerja AI itu dia ada 3 tahapan. Yang pertama data itu dimasukkan. Kemudian yang kedua pelatihan model sebagai proses, melatih dia terus, masukkan datanya terus dia berlatih. Baru kemudian dia mengeluarkan output sebagai hasilnya. Data itu apa? Informasi yang digunakan oleh KA untuk belajar. Pelatihan model itu apa? Semakin banyak KA berlatih, semakin akurat hasilnya. Prediksi atau outputnya, prediksi ataupun keputusan yang dihasilkan. Ketika kita memasukkan data itu dilatih terus sehingga dia akan mengeluarkan hasil atau outputnya. Oke. Nah, tadi di kuis ya. Di kuis tadi sudah antum lihat benda-benda yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kira-kira apa beda mesin cerdas dan mesin non cerdas? Siapa yang tahu? Kira-kira apa bedanya? Ayo siapa? Jangan malu. Mesin cerdas dan non cerdas. Gak apa-apa, kita belajar. Oke, apa? Rizky? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas itu menggunakan AI biasanya. Mesin cerdas biasanya menggunakan AI. Mesin cerdas menggunakan AI. Ada lagi? Dan mesin Non cerdas? tidak menggunakan AI. Tidak menggunakan AI. Oke, tahu lah. bagus. Tepuk tangan untuk Rizky. Baik, Ustazah ambil kesimpulan. Berarti antum sudah ada tergambar ya nak ya. Nah, ini penjelasannya. Kita lihat dulu penjelasan Ustazah. Mesin cerdas bisa belajar, berpikir, atau mengambil keputusan sendiri. Contohnya robot vakum dan mobil self-driving. Robot vakum itu bisa membersihkan lantai sendiri dan menghindari halangan. Kalau mobil self-driving bisa berjalan sendiri, mengenali lampu-lampu lalu lintas. Jadi tanpa kita pegang setirnya, bisa berjalan sendiri. Jadi mesin cerdas itu bisa belajar, berpikir, atau mengambil keputusan sendiri. Sedangkan mesin non cerdas, mesin yang harus dikendalikan manusia. Tidak bisa dia belajar, bekerja tuh hanya sesuai perintah dari manusia. Contohnya kipas angin, hanya bisa menyala atau mati sesuai tombol yang ditekan. Kemudian kalkulator, hanya menghitung sesuai angka dan rumus yang dimasukkan. Oke, itu perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mari kita simak video ini.
bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu. Sementara yang lain hanya bisa mengalah dan mengerti. Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat ARTI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas. Sudah tergambar? Sudah ya? Sudah paham ya? Sudah paham? Nah, jadi anak-anak ustazah, kalau mesin cerdas itu tadi apa? Dia bisa berpikir mandiri. Nah, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau non cerdas? Sesuai perintah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini Ustazah akan mengajak antum. Jadi kita memain unplug dan plug hari ini. Yang pertama kita menggunakan unplug. Nah, ini kelompok sudah seperti ini ya, memang ya. Oke. Ustazah akan membagikan LKPD ini per masing-masing kelompok. Silakan tentukan tim. LKPD, keluarkan pensil, alat tulis. Lembar kerja kelompok halaman pertama, petunjuk. Berkumpullah dengan anggota kelompok yang sudah ditentukan. Siapkan alat tulis, tulis nama kelompok pada LKPD yang sudah diberikan di setiap kelompok. Kemudian setiap anak nanti mengambil gambar benda yang ada bersama ustazah. Satu anak satu. Kemudian setelah itu semua anggota mengambil gambar, kemudian semua anggota harus menempelkan gambar yang didapat tersebut ke dalam papan benda cerdas
atau non cerdas yang sudah Ustazah tempel di belakang. Nah, jika tebakan benar, maka peserta didik tersebut akan ikut mengular hingga selesai dan dapat menempelkan pada papan yang sudah disediakan. Setelah semua peserta didik menyelesaikan misi dan menempelkan pada papan, maka setiap anggota harus menuliskan kesimpulan gambar yang telah mereka pilih termasuk ke dalam jenis benda cerdas atau non cerdas pada LKPD. Jadi nanti Ustazah akan tunjuk satu anak memulai permainan snack games ini. Jadi semua berdiri nanti, kemudian satu orang melihat, oh ini mesin cerdas atau tidak cerdas. Nah, pergi terserah antum mau kemana. Tanyakan ke kawannya, paham? Paham. Ketika semua sudah selesai, antum pergi ke papan mengular. Kertas yang antum dapat itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas, tempelkan. Misalnya termasuk mesin non cerdas, tempel di sini. Contoh lagi, misalnya mesin non cerdas, tempel juga. Mesin cerdas, tempel. Paham? Fahim tum? Oke, siap? Nanti antum isi anak ya, di sini. Ketika selesai permainan, antum isi mesin cerdas dan non cerdas. Apa-apa saja mesin cerdas, apa-apa saja non cerdas. Kemudian antum juga akan mengerjakan LKPD, mengenali mesin. Jadi antum menentukan rutenya nih. Mesin cerdas kemana rutenya, mesin non cerdas kemana rutenya. Oke. Kemudian mulai games, snacks games. Kita mulai dari Fahmi. Anda Fahmi, silakan. Silakan maju ke depan. Ustazah aja langsung bagikan ya. Oke.
harus mengikuti arahan dari AI. Saran dari AI. Kita harus Dari permainan tadi, kita harus ngapain dulu? memilih Kita harus memilah sampah. Ah, berarti Dan memilah kita- sampah tuh berarti artinya dia harus memasukkan sampah pada data. Ah, setelah masukkan data maka akan diprogres. akan diproses, akan dipilih mana yang ikan, mana yang sampah. Setelah itu barulah hasilnya keluar. Mana yang ikan, mana yang sampah. Oke, udah paham semuanya? Nah, sekarang Ustazah mau antum satu orang dulu perwakilan kelompok untuk satu aja mempresentasikan. Silakan ke depan. Siapa yang bersedia? Atau bersedia? Kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 3. Silakan maju. Silakan maju kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Silakan semuanya kelompok 3 dong. Silakan maju. Oke, perhatikan semuanya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menyampaikan hasil kelompok kami tentang cerdas dan mesin cerdas. Ini hasil ini hasil dari kerja kelompok kami. Oke. Apa saja mesin cerdas? Mesin cerdas ada robot vakum, Google Browser, Google Map, self driving, smartphone, dan YouTube. Kalau mesin non cerdas ada rice cooker, kulkas, oven, kipas angin, kalkulator, dan setrika. Oke, yang bagian terakhir yang bagian belakang. Bagian belakang. Apa perbedaan utama mesin cerdas dan mesin non cerdas? Jawabannya, perbedaannya kalau mesin cerdas dikendalikan oleh AI, tetapi kalau mesin non cerdas harus dibantu manusia atau dikendalikan oleh manusia. Menurutmu apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Jelaskan. Ya, karena membantu manusia untuk mengerjakan atau mencari sesuatu agar lebih mudah. Ketiga, sebutkan dua mesin cerdas yang bisa kita gunakan: laptop dan smartphone. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Oke, ada kelompok lain yang mau mengomentari? Oke, silakan. Kelompok 2, satu orang. Enggak, mengomentari hasilnya. Mengomentari hasilnya. Atau menyampaikan pendapat. Oke, silakan. Sangat bagus, sangat menarik. Sangat menarik, sangat bagus. Apa yang disampaikan itu betul atau tidak? Betul. Oke, kelompok 1 tadi apa yang mau disampaikan? Tanggapannya mengenai presentasi kelompok 3? Kemudian ada lagi? Ada lagi itu aja? Oke, kekompakannya bagaimana? Kurang tidak Kurang kompak. Kenapa kurang kompak ya? omongannya tidak Masih ada ya? Tadi apa penilaian antum? omongannya tidak sesuai. Oh, memang tidak sesuai. Oke, itu masukan ya nak ya. Oke, terima kasih untuk kelompok lain sudah
Persilakan kelompok 3 duduk. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak ustazah. Nah, sebelum ustazah merefleksi pembelajaran kita hari ini, kira-kira nih ustazah mau tanya, apa alat AI yang sekarang ini kira-kira yang antum gunakan? Mantap, berarti antum sudah paham semuanya ya? Sudah paham ya? Boleh antum isi refleksi kita pada hari ini. Ustazah akan bagikan, silakan antum isi per individu masing-masing. Silakan emoticon itu antum. sudah belajar itu pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Itu mesin cerdas dan non-cerdas. Kemudian kecerdasan artifisial atau AI. AI itu apa tadi? Kecerdasan buatan. Dia bekerja sesuai dengan perintah. Apa yang dimasukkan? Data. Kemudian habis data dia akan memahami pola. Kemudian setelah memahami pola, dia akan terus mengulang sehingga menghasilkan keputusannya sendiri. Oke, itu tentang AI. Jadi data yang dikumpulkan, kemudian data itu dikenali dulu pola-polanya, kemudian dia membuat keputusan dan menyesuaikan dirinya. Nah, nanti tugas antum di rumah adalah cari di rumah antum, sekeliling rumah antum, AI, mesin cerdas dan non cerdas. Oke, di rumah antum ya, jangan di rumah tetangga.
semua antum.